Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini akan menjelaskan sejarah gereja di Yogyakarta. Gereja merupakan bangunan ibadah umat Kristiani yang mewadahi kegiatan spiritual bagi jemaatnya. Berbagai bentuk desain gereja yang telah tercapai sejak abad-abad silam dan berbagai di antaranya sekarang sudah menjadi sejarah. Sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban yang diberikan manusia kepada panggilan itu. Sejarah masing-masing gereja itu berbeda-beda coraknya. Dan begitu pula halnya dengan faktor-faktor dari dalam gereja. Sejarah gereja di Yogyakarta. Sebelum negara Republik Indonesia berdiri atau dipromosikan oleh Batak sudah merantau ke Pulau Jawa dengan berbagai keperluan antara lain melaksanakan tugas pemerintah atau perusahaan Hindia Belanda, perdagangan dan sekolah. Dalam dekade 1920 sampai 1940, perantauan Batak di Jawa Tengah termasuk Yogyakarta pada umumnya bertujuan untuk belajar di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, bila perantau Batak berkumpul di persahan, biasanya mereka akan berusaha untuk mengadakan kegiatan doa dan ibadah bersama, dan bila sudah kemungkinan akan mendirikan rumah ibadah. Hari lahir gereja HKBP Yogyakarta. Pada hari Minggu tanggal 7 April 1946 di Yogyakarta, perantau Batak mengadakan kebaktian di rumah warga W. Huta Barat di Jalan Poe Keningratan nomor 6 Yogyakarta. Kebaktian tersebut diprakarsai oleh kurang lebih 8 keluarga dengan pemimpin liturgi atau agenda JAL Tobing. Pada tahun yang sama, jemaat tersebut mulai rutin mengadakan kebaktian di gedung SD Ungaran atau posisi di belakang komplek gereja HKBP Yogyakarta sekarang. Dan tanggal 13 Oktober 1946, tempat ibadah pindah ke gereja Protestan Margomulyo Pasar Gede. Kegiatan pelaksanaan gerejawi dari HKBP seperti sekolah minggu, NKBP dan ibu-ibu telah dilaksanakan sesuai kemampuan sejak di Balai Pertemuan Kristen. Walaupun tempat tidak menentu, tapi mereka sangat menjalankan pelayanan tersebut. Pertumbuhan jemaat gereja HKBP Yogyakarta. Tanggal 7 April 1946 dijadikan hari lahir HKBP Yogyakarta sesuai dengan tanggal pertama kalinya jemaat HKBP mengadakan kebaktian di Jalan Poe Keningratan nomor 6 Yogyakarta. Sejak 14 Agustus 1948, peribadahan perpindahan berpindah tempat berakhir karena gedung gereja HKBP Yogyakarta di Jalan Sultan Boys Forward 22 sekarang Jalan 1 Dewan Yoman Oka 22 mulai digunakan oleh jemaat HKBP sebagai tempat beribadah hingga saat ini. Pada periode tahun 1950 sampai 1960, NHKBP Yogyakarta mulai bertumbuh melalui persekutuan KOR NHKBP. Sempat hanya momen KOR mereka kesulitan peserta wanita. Tata ibadah gereja NHKBP Yogyakarta. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, doa sebelum penyampaian firman Tuhan. Yang keempat, khotbah. Yang kelima, doa sesudah firman Tuhan. Yang keenam, persembahan. Yang ketujuh, doa atas persembahan. Yang kedelapan, pergumulan. Yang sembilan, doa syafaat. Dan yang 10, berkat. Doa berkat. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Kota Baru di Yogyakarta. Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru merupakan salah satu gereja Katolik di wilayah Yogyakarta yang merupakan peninggalan zaman Belanda. Bangunan gereja ini dijadikan bangunan cagar budaya semenjak tahun 2014. Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru terletak di persimpangan Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan 1 Dewa Yoman Oka di Yogyakarta. Pertumbuhan jumlah warga Belanda di Yogyakarta akibat berkembangnya perkebunan dan industri gula pada peralihan abad ke-19 dan
menyebabkan Residen Belanda saat itu Cane memohon kepada Sri Sultan Hamengkubuwana untuk memberikan wilayah khusus dalam Rijksblad van Sultanaat di Yogyakarta nomor 12 tahun 1917. Wilayah Kota Baru mulai dikerjakan pada tahun 1917 sampai 1920 dengan arsitektur bergaya Belanda. Area perumahan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Pada mulanya, warga Belanda yang tinggal di sana mayoritas beragama Kristen, sehingga pada tahun 1923 dibangun gereja Kristen Gereformeerd atau Gereformeerd Kerk, sekarang bernama Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Yogyakarta. Bagi warga Belanda, penduduk Jawa di Kota Baru juga memiliki gereja Kristen sendiri, yaitu Gereja Kristen Jawa. Setelah penduduk Belanda beragama Katolik berdatangan, kegiatan keagamaan jangan mampir. Penduduk Jawa di Kota Baru memiliki gereja Kristen sendiri, yaitu Gereja Kristen Jawa. Setelah penduduk Belanda beragama Katolik berdatangan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah pribadi milik Peregrine. Pembangunan Gereja Katolik Santo Antonius. Bangunan Gereja Santo Antonius dibangun sebagai bagian dari kawasan khusus perumahan dengan fasilitas lengkap oleh Belanda sekitar tahun 1920-an. Sebelum gereja dibangun, pada tanggal 18 Agustus 1922, Romo Saverius Strater, SJ, membangun Kolese Santo Ignatius dan seminari tinggi. Karena kebutuhan umat semakin meningkat, sementara kapasitas kapel di Kolose Santo Ignatius hanya terbatas, Romo Strater mengusulkan pembangunan tempat ibadah yang lebih luas. Melalui perantaraan Romo J. Hoyberes, Provinsi Serikat Yesus Indonesia saat itu, dana dapat diperoleh dari Belanda dengan pesan bahwa nama gereja yang akan dibangun selanjutnya diberi nama Santo Antonius van Padua. Gereja Santo Antonius berada di bawah naungan paroki Kidul Lozi hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1934 menjadi paroki tersendiri. Sebagaimana kebanyakan gereja lainnya, aktivitas di Gereja Santo Antonius sempat berhenti selama pendudukan Jepang di Indonesia. Romo J. Stromesan, SJ, melanjutkan kepemimpinan Romo Strater. Ia mengembangkan pendidikan dan membangun berbagai sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah, pertama Canisius, dan berbagai tempat serta sekolah menengah atas Stella Dulce dan SMA Kolose de Brito, Yogyakarta. Lokasi Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru terletak di Jalan Abu Bakar Ali nomor 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi gereja ini hoek pertemuan antara Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Satu Dewa Yoman Oka. Peresmian Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru. Gereja Santo Antonius Kota Baru diresmikan pada tanggal 26 September 1926 dengan pemberkatan oleh MGRA van Velsen SJ, Uskup Batavia yang juga membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain untuk kebaktian, gereja tersebut juga difungsikan sebagai tempat para calon imam muda berlatih. Karena kala itu gereja tersebut masih merupakan milik Kolsani, Rektor Novisiat Kolsani, yaitu Pastor Franciscus Saverius Strater SJ, sekaligus menjabat sebagai pastor kepala paroki Santo Antonius Kota Baru. Dulunya, Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru merupakan stati dari paroki Kidul Lozi. Namun kemudian pada 1 Januari 1934 menjadi paroki yang berdiri sendiri.
Pada masa pendudukan Jepang 1942, bangunan gereja ini dikuasai oleh tentara Jepang dan digunakan sebagai gudang. Sementara itu, bangunan Kolsani menjadi seminar tinggi, tempat penampungan interniran bagi suster-suster dan wanita-wanita Belanda. Keadaan yang seperti ini menyebabkan Pastor Franciscus Xaverius Strater SJ meninggal sebagai internir dan tempat ibadah umat Katolik dipindahkan ke bangunan rumah kuno berbentuk joglo yang berada di daerah kementerian. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, Kolsani dan Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru difungsikan kembali menjadi tempat pendidikan dan gereja seperti semula. Pada tahun 1967, Kolsani menyerahkan pengelolaan gereja kepada paroki untuk mendewasakan paroki Santo Antonius Kota Baru. Namun pemisahan sepenuhnya baru terjadi pada tahun 1975. Paroki Santo Antonius Kota Baru selanjutnya tumbuh menjadi suatu paroki yang berdikari dalam segala bidang hingga saat ini. Di sini juga saya ingin membahas tentang tata ibadah Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Kota Baru, Yogyakarta, di mana pertama mereka melakukan lagu pembukaan, tanda salib, salam pembuka, doa tobat, Tuhan kasihanilah kami, doa pembuka, bacaan Injil Lukas 10, dan yang lain-lain. Renungan atau hamili, doa umat, Bapa kami, doa penutup. Yang ketiga, saya ingin membahas tentang sejarah GPDI Immanuel, Bantul, Yogyakarta. Awal berdirinya Gereja GPDI Jemaat Immanuel bermula pada tahun 1996 ketika Pendeta Tigor Yunus Sitorus datang di Kecamatan Sedayu dengan maksud dan tujuan menjalankan tugas dari sebuah organisasi GPDI guna melakukan pembinaan rohani bagi warga Kristiani yang ada di Sedayu dan sekitarnya. Mengawali tugas tersebut, dia menyewa sebuah rumah perumahan dengan alamat Dusun Bandut, Lor RT 34 Argorejo, Sedayu Bantul di Yogyakarta. Juga telah meminta persetujuan pada warga yang telah setuju dan ditandatangani oleh RT RW, Duku Lurah, Kepala Desa, Camat, Kapolsek Sedayu dan Ramil Sedayu. Penduduk Jawa di Kota Baru memiliki gereja Kristen sendiri, yaitu Gereja Kristen Jawa. Setelah penduduk Belanda beragama Katolik berdatangan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah pribadi milik Peregrine. Pembangunan Gereja Katolik Santo Antonius. Bangunan Gereja Santo Antonius dibangun sebagai bagian dari kawasan khusus perumahan dengan fasilitas lengkap oleh Belanda sekitar tahun 1920-an. Sebelum gereja dibangun, pada tanggal 18 Agustus 1922, Romo Xaverius Strater SJ membangun Kolese Santo Ignatius dan seminari tinggi. Karena kebutuhan umat semakin meningkat, sementara kapasitas kapel di Kolose Santo Ignatius hanya terbatas, Romo Strater mengusulkan pembangunan tempat ibadah yang lebih luas. Melalui perantaraan Romo J. Hoy Beres, Provinsi Serikat Yesus Indonesia saat itu, dana dapat diperoleh dari Belanda dengan pesan bahwa nama gereja yang akan dibangun selanjutnya diberi nama Santo Antonius van Padua. Gereja Santo Antonius berada di bawah naungan paroki Kidul Loji hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1934 menjadi paroki tersendiri. Sebagaimana kebanyakan gereja lainnya, aktivitas di Gereja Santo Antonius sempat berhenti selama pendudukan Jepang di Indonesia.
Romo J. Stromesan, SJ, melanjutkan kepemimpinan Romo Stater. Ia mengembangkan pendidikan dan membangun berbagai sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah, pertama Canisius, dan berbagai tempat, serta sekolah menengah atas Stella Dulce dan SMA Kolose de Brito, Yogyakarta. Lokasi Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru terletak di Jalan Abu Bakar Ali nomor 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi gereja ini hoek pertemuan antara Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Satu Dewa Yoman Oka. Peresmian Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru. Gereja Santo Antonius Kota Baru diresmikan pada tanggal 26 September 1926 dengan pemberkatan oleh MGRA Van Velsen SJ, Uskup Batavia yang juga membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain untuk kebaktian, gereja tersebut juga difungsikan sebagai tempat para calon imam muda berlatih. Karena kala itu gereja tersebut masih merupakan milik Kolsani, Rektor Novisiat Kolsani, yaitu Pastor Franciscus Saverius Strater SC, sekaligus menjabat sebagai Pastor Kepala Paroki Santo Antonius Kota Baru. Dulunya, Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru merupakan stati dari Paroki Kidul Lozi. Namun kemudian pada 1 Januari 1934 menjadi paroki yang berdiri sendiri. Pada masa pendudukan Jepang 1942, bangunan gereja ini dikuasai oleh tentara Jepang dan digunakan sebagai gudang. Sementara itu, bangunan Kolsani menjadi seminar tinggi, tempat penampungan interniran bagi suster-suster dan wanita-wanita Belanda. Keadaan yang seperti ini menyebabkan Pastor Franciscus Saverius Strater SC meninggal sebagai internir dan tempat ibadah umat Katolik dipindahkan ke bangunan rumah kuno berbentuk joglo yang berada di daerah kementerian. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, Kolsani dan Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru difungsikan kembali menjadi tempat pendidikan dan gereja seperti semula. Pada tahun 1967, Kolsani menyerahkan pengelolaan gereja kepada paroki untuk mendewasakan Paroki Santo Antonius Kota Baru. Namun pemisahan sepenuhnya baru terjadi pada tahun 1975. Paroki Santo Antonius Kota Baru selanjutnya tumbuh menjadi suatu paroki yang berdikari dalam segala bidang hingga saat ini. Di sini juga saya ingin membahas tentang tata ibadah Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Kota Baru, Yogyakarta, di mana pertama mereka melakukan lagu pembukaan, tanda salib, salam pembuka, doa tobat, Tuhan kasihanilah kami, doa pembuka, bacaan Injil Lukas 10, dan yang lain-lain. Renungan atau hamili, doa umat, Bapa kami, doa penutup. Yang ketiga, saya ingin membahas tentang sejarah GPDI Immanuel, Bantul, Yogyakarta. Awal berdirinya Gereja GPDI Jemaat Immanuel bermula pada tahun 1996 ketika Pendeta Tigor Yunus Sitorus datang di Kecamatan Sedayu dengan maksud dan tujuan menjalankan tugas dari sebuah organisasi GPDI guna melakukan pembinaan rohani bagi warga Kristiani yang ada di Sedayu dan sekitarnya. Mengawali tugas tersebut, dia menyewa sebuah rumah perumahan dengan alamat Dusun Bandut, Lor RT 34 Argo Rezo, Sedayu Bantul, di
Yogyakarta juga telah meminta persetujuan pada warga yang telah setuju dan ditandatangani oleh RT RW, Duku, Lurah, Kepala Desa, Camat, Kapolsek Sedayu dan Ramil Sedayu.